Polemik soal promosi coklat yang menyeret Aurel Hermansyah belum juga mereda setelah penyebutan istilah premium memicu gelombang kritik dari netizen yang budiman. Di tengah ramainya perdebatan soal harga dan kualitas produk, perhatian justru bergeser ke tanggapan AA Juju yang ikut angkat suara. Ia menyoroti fenomena orang membeli produk murah hanya untuk kemudian dihina, serta menganggap ekspektasi berlebihan terhadap produk dengan harga terjangkau sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Menurutnya, produk seperti itu tetap layak dikonsumsi dan memiliki segmen pasar yang jelas. Dalam penjelasannya, AA Juju juga menyinggung realita daya beli masyarakat yang berbeda-beda, di mana produk dengan harga terjangkau justru menjadi solusi bagi banyak orang untuk tetap merasakan momen spesial. Ia mengingat pengalaman pribadinya saat produk serupa menjadi pilihan terbaik di kondisi terbatas, sehingga ia menilai cibiran terhadap produk murah sebagai sikap yang tidak empatik. Ia juga menekankan bahwa membeli produk sesuai kemampuan bukan sesuatu yang memalukan, bahkan bisa menjadi cara berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Di akhir tanggapannya, ia menyayangkan stok produk yang kini sulit ditemukan setelah dihujat. Gue heran banget sama orang yang beli kue Bella Rosa tapi buat dihina-hina doang, kayak lu ngapain gitu loh. Maksud gue dengan harga segini, kalau misalnya lu berharap kuenya yang kayak kue bener-bener enak banget, ya jangan beli yang segini gitu loh. Tapi kalau misalnya lu ngikutin viral terus mau ngehina-hina doang, itu lu gak penting maksud gue. Nah menurut gue kuenya tuh masih bisa dimakan, bukan yang gak enak banget gitu loh. Karena ini tuh harga segini, lu mau berharap yang gimana gitu, mau komplain yang segimana dengan harga 100.000 tuh terlalu banyak gitu. Dan mungkin kalian nggak tahu nih, banyak yang komen kenapa Bella Rosa bertahan dari dulu sampai sekarang. Karena targetnya tuh buat orang-orang yang mampunya beli dengan harga segini. Kayak misalkan gue, dulu waktu gue belum banyak pilihan, belum banyak uang gitu, belum bisa beli kue-kue yang gue mau gitu ya. Bella Rosa ini penyelamat gue biar lebaran tuh di rumah ada kue-kue kering. Mungkin kakak-kakak yang ngehina ini dari dulu udah emang kaya raya kali ya. Jadi nggak ngerasain tuh pengen di rumah ada kue kering tapi yang murah, itu gimana rasanya. Sampai sekarang tuh gue nyari kue-kue Bella Rosa tuh dari kemarin, itu tuh udah gak bisa dibeli karena gue gak tahu nih apakah stoknya habis atau stok produksi karena dihina-hina. Terus kayak misalkan ada yang komen nih, gue udah beli ini buat orang gitu, gue malu banget. Ya lu ngapain beli yang harga segini 100 ribuan, beli yang jutaan gitu loh. Kalau misalkan emang lu mau ngasih ke orang dengan impresi yang bagus. Kalau misalkan lu beli dengan harga segini, ya lu bego berarti. Mau kelihatan mewah tapi dengan ngasih harga 100 ribuan gitu. Itu lu pengen kelihatan mewah doang tapi gak modal. Emang kue tuh harganya murah-murah banget, satu paket tuh murah-murah banget. Dan emang ada targetnya. Kayak misalkan orang jualan lapis talas tuh yang mahal banget, emang ada targetnya. Dan orang-orang yang pengen nyobain lapis talas itu nggak akan bisa beli karena ya emang bukan targetnya, belum mampu beli kue-kue talas yang harganya mahal. Kayak misalnya kayak gini, ini banyak banget pasti yang mau karena harganya murah gitu. Terus kalau misalnya lu ngehina rasanya, ya lu harga segini, maksud gue lu harga segitu mau berharap yang kayak gimana sih? Paham gak sih maksud gue? Terus kalian mungkin gak tahu nih ya, orang-orang kaya, orang-orang perumahan gitu ya. Ini misalkan kalau misalkan gue nih ya beli kue kayak gini, gue tuh maksudnya bisa berbagi kebahagiaan buat orang-orang yang belum mampu gitu ya di sekitar gue gitu, kayak misalkan tukang sampah lah atau segala macem kayak gitu-gitu. Itu tuh mereka tuh seneng banget pasti nerimanya gitu. Dan buat mereka tuh kue yang kayak gitu udah mewah banget. Sekarang gue mau beli ini udah lihat beberapa seller udah gak ada lagi, udah gak bisa dibeli. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tau gak sih kasusnya Aurel yang dia tuh ngejualin coklat gak enak katanya. Yang viralin siapa sih namanya, lupa, maaf. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Terus si Mbak Aurelnya tuh minta maaf ya kalau saya salah, intinya gitulah. Dan dia bilang menurut dia tuh coklat emang enak. Maksudnya ya oke, lumayan, masih bisa ketelan, masih bisa dimakan gitu. Nah makanya sebenarnya gue gak bela Mbak Aurel ya. Cuman gue pengen kasih tahu makanan tuh emang paling susah jualan nih. Karena ada orang yang seleranya tinggi banget gitu. Dia bilang gak enak, tapi menurut kita lumayan Dan orang-orang yang kayak Mbak Aurel gitu, misalkan udah ketahuan gak enak tapi masih dijual, kita tuh dengan gampang bilang, ya menurut gue enak, gimana dong? Ya emang selera gue enak, selera gue gini, gimana gitu. Kayak gampang juga nyari pembelaan gitu maksud gue. Karena kan kita gak bisa ngehujat selera dia kan. Kalau emang dia bilang enak, ya udah namanya selera dia begitu. Aurel
versus Om Polos. Guys, hari ini di video ini gue pengen beropini lagi seobjektif mungkin. Karena disclaimer, gue nggak mengenal keduanya, yaitu Aurel Hermansyah ataupun si Om Polos. Tentang apa ini? Tentang si Aurel yang dimana dalam sebuah live dia mempromosikan suatu makanan dalam bentuk hampers yang dia bilang itu premium. Padahal produknya sama sekali bukan terbuat atau dibuat dari bahan yang premium, karena di-review sama konten kreator yang bernama Om Polos. Kita lihat sedikit. Nah, sebelum video si Aurel ini rame, gue udah ngeliat review si Om Polos duluan. Dan boom, rame lah. Kemudian dia bikinlah suatu video lagi, bukan video sih, sambil live. Mungkin dibilangnya apa ya, mungkin klarifikasi kali ya. Disclaimer, gue membuat video ini murni opini, bukan berdasarkan kebencian ataupun ada masalah. Jujur gue bukan hatersnya Aurel Hermansyah, dan ini bukan tentang video dipotong-potong. Jelas video yang gue sisipin sengaja gue potong karena itu yang pengen gue highlight. Mungkin kalau di dunia entertainment atau di dunia keartisan dia senior, tapi kalau di dunia sosial media gue rasa ada yang lebih senior daripada dia. Maka dari itu menurut gue di sosial media ini untuk dia ada hal yang harus dia pelajari dan terapkan dalam menjalankan endorsement ataupun afiliator, sekalipun dia ingin membantu UMKM. Dan di kasus ini ada hal yang gue nggak tahu, dia ada kerjasama sama Bella Rosa ataupun dia hanya affiliate. Tapi terlepas dari itu, kejujuran. Oke, kita mulai apa yang pengen gue sampein. Dia bilang kan kasihan itu UMKM dan dia nggak mau matiin rezeki orang. Menurut gue, kalau emang dia kasihan dari awal, dia nggak usah mempromosikan produk tersebut, yang dimana bahkan bagi banyak orang produk itu jelas bukan produk premium. Kalau untuk orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan aja produk itu udah nggak enak, apalagi di kalangan orang kaya. Dengan dia tetap mempromosikan produk tersebut, dia kasihan karena UMKM nggak mau matiin rezeki orang. Tapi efek buruknya, dia membohongi calon konsumen. Apalagi kalau dia ada kerjasama, dia mendapatkan fee kerjasama tanpa dikurangi, tapi konsumen dibohongi. Di Indonesia Raya ini banyak banget konten kreator, influencer, afiliator yang jujur, dari yang kasar sampai yang lembut. Ini si Aurel kan gak nyebut nama Om Polos ya, tapi kalau misalkan menurut si Aurel, si Om Polos reviewnya kasar, ada konten kreator lain yang dia bisa contoh. Terlalu banyak contohnya, tapi kita ambil satu aja. Dan ini gak mungkin dia juga gak tahu siapa Reizuka Arie. Sedikit yang gue tahu, Reizuka Arie ini dia menerapkan aturan ya di dalam bersosial media, di dalam menjalankan affiliate atau endorsement, entah itu pakaian, makanan, skincare. Selain dari harus approve by dia juga harus approve bagi banyak orang. Dan produk-produknya yang dia tawarkan, yang promosikan, harus yang benar-benar dia pakai, dia makan, dia gunakan. Kalau konten luar negeri ada satu yang gue tahu, yaitu Hari Jisun. Dia lebih banyak di YouTube. Dia tidak mau menerima endorse suatu produk yang dimana dia tidak memakainya. Karena apa? Karena kalau dia tetap menawarkannya dengan mempromosikan, membagus-baguskannya, sedangkan dia tidak memakainya, dia merasa dia mengkhianati dirinya sendiri. Karena setelah gue cari konten-konten kreator lain juga, ternyata mereka akhirnya mencoba nih produknya si Bella Rosa ini. Walau mungkin gak sekasar si Om Polos, tapi secara tidak langsung, konten-konten kreator itu lebih setuju kepada si Om Polos. Iya, produk itu masih bisa dimakan, nggak beracun, tapi nggak premium. Ada yang gue lupa dari yang dikatakan si Aurel ini, entah itu lidah atau selera. Orang itu beda. Betul, itu sangat-sangat betul. Tapi ketika kita mempromosikan suatu brand untuk dijual, ini poin utamanya ya. Jangan approve, jangan sesuai selera kita sendiri, tapi pikirin juga apakah produk ini juga sesuai dan seleranya banyak orang. Sekali lagi, ini bukan tentang membantu atau menjatuhkan atau mematikan rezeki orang.
Tapi tolong belajar lagi dan terapkan aturan itu di dalam berafiliator atau endorsement. Kalau suatu produk itu memang nggak premium, jangan dibilang premium. Jadi jatuhnya nggak overclaim dan nggak membohongi konsumen. Kenapa? Kalau masih tetap dijalankan, ke depannya juga konsumen nggak bakal balik lagi setelah tahu kalau produknya itu nggak premium. Jadi apa? Lebih baik jujur kan? Dan satu lagi, setiap orang memiliki opini dan pandangan berbeda-beda. Terlepas si Om Polos itu terlalu kasar atau enggak. Dari gua pribadi, yang juga bukan followernya si Om Polos, gua lebih setuju ke si Om Polos dan beberapa konten kreator yang mereview produknya si Bella Rosa ini dengan jujur. Karena buat apa juga kita membantu satu UMKM, tapi kita membohongi banyak konsumen. Dan gue yakin juga sama konten-konten kreator yang hampir senada dengan si Om Polos, mereka nggak punya niat untuk mematikan rezeki orang.